Sekarang ini kan paradigmanya berubah. Paradigmanya ini sekarang posisinya adalah student center. Mas, boleh nggak dijelasin satu persatu tuh manfaatnya tadi yang 5 tuh? Oh, oke, siap. Nah, ini manfaatnya tadi kan ada 5 ya. Iya. Pertama, melatih siswa lebih mandiri dalam belajar. Nah, ini sebenarnya pengalaman saya di mendampingi sekolah-sekolahan di masa pandemi ini, ya kan. Banyak sekolah-sekolahan itu yang mengeluh, ya. Banyak sekolah-sekolahan yang mengeluh karena mereka kan harus online gitu ya kan. Iya. Nah, itu kayak guru itu merasa kehilangan kontrol terhadap siswanya, dan siswa itu sendiri tidak mau belum punya kebiasaan untuk belajar secara mandiri. Kan biasanya belajar ya pagi masuk sekolah, di kelas gitu ya kan, sampai siang baru pulang sekolah gitu ya kan. Nah, sekarang mereka belajarnya harus di online di rumah begitu ya kan. Nah, di suasana seperti itulah sebenarnya siswa dituntut untuk kemandiriannya. Tapi saya melihat ada beberapa sekolah yang sudah berhasil untuk melakukan itu. Contoh aja itu yang kemarin sekolahan dari keponakan saya juga sudah melakukan itu. Waktu saya ngajak keponakan saya holiday gitu ya istilahnya, dia nanyain di hotelnya ada jaringan internet enggak gitu ya kan. Saya tanyain kenapa, karena besok saya jam sekian harus ada diskusi kelompok sama teman-temannya. Artinya kan dia punya kemandirian untuk belajar. Jadi memang harus di suasana yang seperti ini itu memang sekarang yang paling penting adalah kemandirian siswanya untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua itu membantu kelas untuk lebih termotivasi, ya kan. Nah, dengan pendekatan metode coaching itu kita bisa memberikan instruksi atau kita bisa mengarahkan siswa mereka untuk lebih termotivasi untuk belajar, ya. Kenapa? Karena sebenarnya institusi sekolah saat ini itu sebenarnya satu lembaga yang paling besar punya peranan untuk membuat kita demotivasi. Demotivasi itu artinya motivasinya menurun. Membayangkannya apa? Waktu kita dulu kecil, ya belum sekolah gitu ya kan. Waktu kita dulu kecil belum sekolah, pengen banget belajar gitu kan, pengen sekolah gitu ya kan, sampai sama mungkin orang tua kita dibeliin buku untuk coret-coret segala macam gitu kan. Tapi banyak kasus setelah kita selesai sekolah rasanya lega, besok nggak usah belajar lagi gitu. Artinya kan ada demotivasi di sana gitu. Nah, itu bisa pendekatan guru ke siswa dengan pendekatan coaching sehingga siswa tetap mempunyai motivasi untuk belajar. Lalu yang berikutnya adalah menciptakan tolok ukur pembelajaran semakin jelas dan tepat. Nah, ini begini ceritanya. Guru-guru itu biasanya kalau menanyakan ke siswa-siswa setelah selesai pelajaran, ya kan? Setelah selesai pelajaran biasanya anak-anak sudah jelas belum apa yang Bapak jelaskan hari ini, pokoknya gitu kan? Pasti pertanyaannya kayak paduan suara gitu. Sudah gitu kan. Lengkap, walaupun yang lainnya ada yang nggak jelas ya dong ya. Jawabnya sudah daripada tanya-tanya ya kan. Iya benar. Dulu pasti syuting gitu ya. Iya. Iya, nah itulah kalau kita pendekatannya dengan coaching, habis pertanyaan itu si guru atau dosen itu masih bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang mana tolok ukurnya itu kalau di dalam ilmu coaching itu ada istilah quantitative question ya. Jadi bagaimana pertanyaan itu bisa ada tolok ukur yang jelas. Jawabannya itu menjadi sebuah tolok ukur yang jelas. Nah, itu diajarkan di dalam dunia coaching. Dan nanti akhirnya kita akan tahu tadi yang sudahnya si A sama sudahnya si B pasti berbeda gitu. Tolok ukurnya berbeda. Itu akan ketahuan nanti kalau kita pakai metode itu ya. Yang berikutnya membangun situasi pembelajaran dua arah. Nah, selama ini yang salah selama ini kan sebenarnya kita masuk kelas dengerin guru ngajar atau dosen ngajar kita terkantuk-kantuk, ya kan?
Iya. Nah, dulu kalau kuliah pasti pernah sering milih-milih di meja paling belakang nggak? Iya, pernah sih. Di kursi paling belakang gitu. Cari posisi. Cari posisi ya. Dan dulu juga kayak gitu kalau masih kuliah waktu dulu ya. Karena bisa sambil tiduran gitu ya. Apalagi kalau kelasnya besar. Iya. Gitu ya. Nah, itu kan terjadi karena sebenarnya apa? Karena situasi di kelas itu hanya satu arah. Dosen jelasin, guru jelasin, nggak ada interaksi dengan kita, dan kita pun tidak dibuat situasinya ada tanya jawab, diskusi kelompok dan sebagainya, atau ada gamesnya di dalam kelas itu yang mengakibatkan kita ikut berinteraksi gitu ya untuk di dalam kelas itu untuk lebih memahami permasalahan-permasalahan yang diajarkan itu gitu kan. Nah, dengan pendekatan coaching akhirnya bisa juga terjadi komunikasi dua arah. Itu yang paling penting. Yang berikutnya ya ini, tugas guru jadi lebih ringan. Nah, kalau mengacu tadi dalam pengertian bahwa sekarang eranya student center, artinya berarti sekarang pusatnya ada di siswa, ya kan? Kalau pusatnya ada di siswa, berarti fungsi guru apa nih? Nah, fungsi guru atau fungsi dosen itu sebagai fasilitator. Bagaimana siswa ini bisa mengembangkan, bagaimana siswa ini bisa berkembang, bagaimana siswa ini bisa memahami pembelajaran yang sedang dia hadapi. Nah, si dosen atau guru itu sebagai fasilitator. Itu sih. Jadi gambarannya, detailnya kira-kira coaching dalam kelas itu manfaatnya seperti itu. Oh iya Pak, paham. Paham ya? Ya paham Pak. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Mungkin cukup sih Mas. Cukup ya? Iya. Oke. Nah, teman-teman tadi yang baru kita bahas ya, ini adalah tentang coaching di dalam kelas. Tadi sudah dipandu oleh Mas Paul, ditanyain macam-macam, mengerti tentang coaching dalam kelas, dan ini kita tadi sampai ke paling dalam tentang manfaatnya coaching dalam kelas. Nah, ini sangat penting, makanya sekarang pemerintah sangat menggalakkan adanya metode coaching di dalam dunia pendidikan, salah satunya yang sudah kita bahas tadi. Dan ini sangat membantu buat nanti kemajuan dari para siswa maupun para mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran saat ini. Oke, sahabat Sisi, untuk kali ini sudah kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you.